Selamat malam. Kali ini saya ingin menyajikan sebuah cerita yang dulu sempat booming di sekolah saya. Mungkin bukan hanya sekolah saya, lebih tepatnya semua sekolah di kota saya, tentang sebuah cerita yang masih terpatri dalam ingatan saya, tentang kehadiran mereka yang nyata adanya. Seperti yang saya katakan, cerita ini dulu hampir diketahui semua anak sekolah. Mungkin ada pesan yang ingin disampaikan dalam cerita ini, sehingga cerita ini sangat cepat tersebar. Pesan itu adalah kami ada. Dan saya akan menceritakannya dari sudut pandang saya sebagai dia yang mengalami semuanya, sehingga pesan ini bisa sampai kepada kalian. Dia adalah saya. Mereka memanggil saya dengan nama Maman. Dan dari sini mari kita memulai peran saya sebagai Maman. Man, ayo mulai, mumpung urung bengi nemen. Man, pulang yuk, mumpung belum larut, kata teman ngaji saya, Parjo. Saya memandang ke langit dari ubin langgar atau surah yang dingin. Di sana langit sudah menghitam. Dengan cepat saya bereskan peralatan belajar saya, memasukkannya dalam kresek. Setelah mencari di mana sandal saya berada, dengan cekatan saya menyusul Parjo yang sudah berjalan cepat menelusuri jalan setapak persampingan sawah. Susah memang tinggal di desa pelosok. Untuk belajar pun harus pergi ke balai desa, karena hanya di sana lampu terang benderang, tidak seperti di rumah. Listrik saja belum pasang. Bukan cuma saya, namun hampir semua rumah jarang ada yang pasang karena mahalnya biaya. Namun mata saya teralihkan pada Parjo yang berjalan semakin cepat, nyaris seperti berlari. Saya pun mengikutinya dengan langkah cepat juga. Jo, banter-banter tah nek melaku. Jangan cepat-cepat tah kalau jalan, kata saya setengah berteriak. Parjo masih berjalan cepat seakan dikejar sesuatu. Kepengen man ben cepet sampai umah. Wedi aku nek liwat kebon kelopok. Kemalaman kita biar cepat sampai rumah. Takut aku kalau lewat kebun kelapa. Kebun kelapa Cak Kisut, kebun kelapa milik Pak Kisut. Iyo, kata Parjo. Ono apa sih ngok kuno kok wedi? Memang ada apa sih di situ kok takut? Kata saya bingung. Cah iki gak tahu krungu tah. Anak ini emang gak pernah dengar ya. Parjo berhenti. Ia melotot sembari berbisik di telinga saya. Wingi ono sing liwat kuno bengi, terus ono suara nyeluk-nyeluk. Eruh, teko endi suara iku? Kemarin ada yang lewat situ, ada suara memanggil. Tahu dari mana suara itu terdengar? Saya cuma menggelengkan kepala. Tekan dhuwur wit kelapa. Eruh, apa sing nyeluk? Dari atas pohon kelapa, tahu apa yang memanggil? Tanya Parjo. Saya terdiam cukup lama, memproses ucapan Parjo yang masih menunjukkan ekspresi ngeri. Opo kui? Memang apa? Parjo meminta saya mendekatkan telinga lebih dekat. Kok dhuwur ono, di atas ada. Parjo terdiam lama, kemamang. Saya mengerutkan dahi, mencerna ucapannya lagi. Tidak ada yang tidak mengenal nama itu. Namun bukan nama itu yang ditakuti. Jarang orang takut dengan kemamang. Yang mereka takutkan bahkan bukan itu,
melainkan siapa pemilik kemamang itulah yang ditakuti oleh orang. Ono janggor ireng laan, ada janggor hitam dong. Parjo mengangguk, mangkane ayo cepet, makanya ayo cepat, ucap Parjo. Setengah berlari saya pun mengikutinya. Sebenarnya hal seperti ini sudah sering terdengar di desa ini. Mulai dari kemamang atau binatang berwujud api, janggor ireng yang menyerupai wujud manusia dengan kulit hitam, sampai kuntilanak, bahkan pocong. Namun saya tidak pernah percaya akan hal itu, tidak. Bahkan sampai saat ini semua itu hanya mitos belaka. Mitos yang dibuat hanya agar anak-anak tidak bersikap nakal. Mitos untuk membuat orang kemudian percaya dan menjadi takut. Mitos yang hanya dibuat sebagai penghantar pesan dengan tujuan yang tidak diketahui. Namun semua berubah ketika saya meninggalkan desa ini. Saya masih ingat bagaimana Parjo mengantar saya sampai ke stasiun. Bagaimana saya mengucapkan salam perpisahan, dan kami tidak pernah bertemu lagi. Di kota, bapak yang seorang PNS mendapat rumah dinas baru. Semua itu merubah ekonomi keluarga saya sejak bapak naik pangkat. Saya tentu harus siap dengan gaya hidup yang baru, punya sekolah baru, punya teman baru. Bahkan pada hari itu seolah menjadi titik dari semua hal baru yang saya miliki, di mana ibu melahirkan seorang anak perempuan, adik saya Siem. Di hari pertama sekolah, saya banyak mendapatkan teman baru, namun yang paling dekat dengan saya hanya Surip dan Tasir, dua anak yang kelak akan menjungkir balikkan dunia saya. Sampai saya gak tahu lagi bagaimana biar saya tetap sadar dengan dunia ini. Siang itu, Surip dan Tasir banyak membahas tentang cerita-cerita hantu, mulai dari penanggalan Jawa atau Primbon sampai ke cerita kuntilanak di Jalan Tarune. Jujur saya gak peduli dengan itu. Semakin lama, cerita itu terus-menerus terdengar di telinga saya, sampai saya akhirnya muak dan mengatakan bahwa gak ada yang namanya kuntilanak, gak ada yang namanya hantu, apalagi percaya pada penanggalan Jawa atau Prambon. Semua itu hanya mitos. Saya masih ingat Surip dan Tasir tidak terima. Jadi dia menantang saya untuk membuktikan. Saya putar pertanyaannya, bagaimana cara saya bisa membuktikannya? Entah apa yang saya pikirkan waktu itu. Setelah tiba-tiba Surip dan Tasir mengatakan, wani merjur gak? Berani merjur gak? Saya gak paham itu merjur. Sampai mereka mulai menceritakannya dan saya cuma mengerutkan dahi mendengarnya. Merjur adalah sebuah tindakan di mana kita memeras jeruk nipis di atas darah orang yang meninggal. Terdengar lucu, namun saya menerimanya. Toh, itu semua mitos belaka. Saya tanya di mana bisa mendapatkan darah orang meninggal. Dan tampak dua teman baru saya bingung, karena waktu itu kami hanyalah anak SMP yang masih terbatas dalam segala hal. Gertakan saya setidaknya cukup membuat dua teman saya gak melanjutkan cerita mereka. Tidak sampai saat itu. Sekolah SMP saya hanya berjarak beberapa meter dari pasar. Tidak jauh dari sana, lalu lalang kendaraan besar menjadi pemandangan yang biasa. Seusai bel pulang sekolah seperti biasa, satpam mengamankan jalan. Tidak ada yang aneh dari semua itu.
Kemudian terdengar suara orang menjerit. Ceritanya membuat seisi pasar heboh dan kemudian tertuju kepadanya, yang tampak syok melihat pemandangan di depannya. Seorang wanita terlindas truk tronton, di mana badannya tergilas hingga kepala si perempuan memutar mengikuti roda. Kejadian itu berlangsung sangat cepat. Namun sialnya, saya melihat semuanya, melihat bagaimana wajah wanita itu. Kepalanya tersangkut di sela antara roda dan kap dalam ban. Rambut panjangnya melilit bagian bawah mobil, dengan darah yang tercecer di sepanjang jalan. Saya syok, diam, mematung. Selang beberapa lama, insiden itu menimbulkan kehebohan yang tak terkendali. Semua anak SMP bahkan memenuhi jalan hanya untuk sekedar melihat pemandangan naas itu. Dan entah bagaimana, Surip dan Tasir menatap ke arah saya. Sontak saya tahu arti tatapan mereka. Saya masih ingat bagaimana saya berdebat bahwa memeras jeruk nipis di darah korban kecelakaan tadi sangat tidak pantas dilakukan. Namun Surip dan Tasir hanya mengatakan bahwa ucapan saya gak lebih dari ucapan seorang takut, seorang pengecut yang tidak mau mengakui bahwa mereka itu ada. Dengan wajah gemas, saya hanya menjawab, "Engkok bengi, mari maghrib nang kene tak enteni. Nanti malam habis maghrib saya tunggu kalian di sini." Surip dan Tasir tampak puas mendengar jawaban saya. Seperti yang seharusnya saya datang sesuai janji pertemuan. Di tangan terdapat kantung kresek berisikan jeruk yang saya ambil dari dapur. Surip dan Tasir rupanya sudah menunggu, seakan bahwa pembuktiannya dilakukan malam ini. Berbekal senter kecil di jalanan lenggang itu, kami mulai mencari. Korban sudah tidak ada. Jalanan pun tampak sudah bersih, tidak ada bercak darah lagi di sini. Tidak sampai Surip menunjuk sesuatu yang merah kehitaman. Tanda bahwa ada beberapa bagian jalan yang luput dari pembersihan. Dengan cepat mereka mulai mengiris jeruk itu, memberikannya pada saya yang tiba-tiba mulai ragu. Tatapan Surip dan Tasir adalah tatapan dari teman yang tidak akan pernah saya lupain, bahkan hingga sampai saat ini. Saya memeras potongan jeruk nipis itu, meneteskannya pada darah kering itu, yang konon mereka percayai bahwa tetesan dari jeruk itu akan membuat rasa sakit teramat sangat, sehingga mereka kelak akan mengejar siapapun yang melakukannya. Dan mulai dari sini semua akan dimulai. Mak, Maman mantuk, Bu, Maman pulang. Rumah dinas Bapak memang rumah tua dan mungkin sudah ditinggal oleh banyak keluarga. Setiap malam teras memang dibiarkan gelap, hanya di pintu Bapak memasang lampu kuning 5 watt. Cahaya lampu itu tidak merubah banyak hal. Saya masih mengetuk pintu, berusaha memanggil ibu. Mungkin ibu sedang di kamar dengan Siem, adik kecil saya yang masih sangat butuh perhatiannya. Tiba-tiba sekelebat saya merasa ada sosok yang melihat saya dari kebun di samping pohon mangga. Sontak rasa penasaran itu perlahan muncul. Dengan perlahan saya turun dari anak tangga rumah saya yang memang tinggi, maklum rumah tua. Saya berdiri tepat di depan rumah menatap jauh ke sebuah pohon mangga besar yang usianya mungkin puluhan tahun. Saya yakin sekelebat ada seorang yang mengintip dari balik pohon itu.
tidak mungkin bila itu adalah tetangga, apalagi tamu. Jadi siapa kalau bukan orang yang mungkin berniat jahat? Mbak, kata saya. Entah bagaimana kalimat itu yang pertama kali meluncur. Seakan dari sekelebat pemandangan itu, saya yakin yang mengintip adalah sosok perempuan. Mbak lagi, saya masih memanggil karena tidak ada jawaban. Maka saya mendekatinya. Saya berusaha memutar sehingga bisa melihat keseluruhan apa yang ada di balik pohon itu. Dan benar saja, ada seseorang di sana. Ia membelakangi saya. Terlihat rambut panjang lengkap dengan gaun putihnya. Saya gak pernah berpikiran aneh-aneh. Yang jelas saya yakin itu orang yang entah mau apa, berdiri di bawah pohon mangga di depan rumah saya. Mbak, masih berusaha saya panggil, namun ia hanya diam, mematung seakan tidak mendengar panggilan saya si pemilik rumah. Namun gak bisa saya pungkiri bahwa kecurigaan selalu ada dan entah perasaan berdebar macam apa, di mana saya ditempatkan di posisi yang seakan saya terancam oleh sesuatu yang gak saya pahami. Namun situasi itu berlangsung sangat cepat, terutama saat saya terperanjat ketika seseorang mencengkeram bahu dan memutar saya untuk bisa melihat siapa yang melakukan itu. "Mak, Bu," kata saya. Saya bisa melihat wajahnya yang memendam marah. "Tekan ndi kok cek tes mulih ngene? Dari mana kok baru pulang?" Mak menggendong Siem yang entah bagaimana ia belum juga tidur. Padahal hari sudah selarut ini. "Sinau, Bu, nang griyane Tasir. Belajar, Bu, di rumah Tasir." Meski ada tatapan kecurigaan di sana, namun akhirnya beliau percaya. Sejenak Mak menguapkan amarahnya, menyuruh saya agar membasuh kaki sebelum pergi tidur. Saya berbalik untuk melihat sosok asing itu dan lenyap. Satu yang gak akan saya lupain adalah ucapan Mak malam itu. "Loh, Siem anak emak kok gak nangis maneh? Padahal mau nangis terus. Loh, anakku Siem kok sudah gak nangis lagi? Padahal tadi nangis terus loh." Tatapan Siem tertuju pada pohon mangga itu. "Wis isaan rung sembahyang sik, mari ngono gur turu, sudah sholat isya kamu, sholat dulu baru tidur," kata Mak setelah ia menutup pintu rumah. "Enggih Mak, iya Bu," meski malas. Saya menuju kamar mandi, berwudu, kemudian masuk ke dalam kamar. Lampu sudah dimatikan. Saya menghempas sajadah dan bersiap menunaikan kewajiban saya. Sampai deritan almari selalu membuyarkan niat sholat saya. Saya batalkan dan mengganjalnya dengan kursi. Namun suara deritan itu terdengar lagi dan lagi, membuat saya merasa tidak sendiri. Suasana malam itu terasa asing. Saya biasa membiarkan lampu dimatikan, namun untuk kali ini seperti itu menjadi hal yang mengganggu. Saya pastikan tidak ada apapun, menyalakan lampu dan melanjutkan sholat saya yang terganggu. Namun baru mengucapkan basmalah, lampu tiba-tiba mati. Meski matinya lampu membuat saya terkejut. Namun saya memaksakan melanjutkan sholat dan terlihat bayangan seseorang melewati jendela kamar saya. Saya terhentak untuk sesaat, memejamkan mata dan tetap memanjatkan bacaan sholat.
Apa yang saya lihat, apa yang saya rasakan, hanyalah segelintir perasaan paranoid dari apa yang saya lakukan tadi. Jadi saya menolak untuk percaya, maka saya memaksakan sholat. Tepat ketika saya bersujud, terasa ada sosok asing sedang asik duduk di atas ranjang tidur, tepat di samping saya sholat. Perasaan tidak enak itu terus berlangsung sampai akhir. Ketika saya mengakhiri sholat saya, tidak ada siapapun di sana, hanya saya sendiri yang masih tidak habis pikir. Bagaimana bisa saya separanoid ini? Puncak kegelisahan itu adalah ketika terbangun dari tidur, di mana hari masih sangat gelap. Karena haus, saya pergi ke dapur untuk sekedar menghilangkan dahaga. Manakala saya melangkah keluar dari kamar, saya bisa mendengar suara Siem yang tengah tertawa. Kenapa ia masih belum tidur? Suaranya terdengar dari ruang tengah kamar mak dan bapak, tepat di samping ruang tengah. Saya mencoba meyakinkan bahwa mak dan Siem masih sama-sama terjaga. Mungkin inilah susahnya merawat bayi mungil yang masih membutuhkan perhatian lebih. Namun semakin lama suara Siem semakin tipis, seakan ia dibawa menjauh dari tempat saya berdiri. Saya pun pergi untuk mengecek apa yang terjadi. Baru beberapa langkah, saya terhenti saat melihat Siem terduduk tepat di antara ruang tengah dan ruang bagian dalam. Siem duduk dengan wajah sumringah. Anehnya tidak ada emak di sana. Bagaimana bayi kecil ini bisa sampai ke sini? Mulai dari sini saya akan ambil alih sudut pandang orang ketiga. Karena ini bukan cerita pengalaman saya. Saya sangat kesulitan menjadi seorang maman, apalagi saya bukan maman. Selain itu, cerita ini juga dulu dikenal bukan hanya maman yang menjadi fokus cerita, melainkan tokoh lain. Jadi, mari kita mulai ceritanya. Temen, gak ono kejadian aneh-aneh neng omahmu. Serius kamu gak ada kejadian yang aneh-aneh waktu di rumahmu? Tanya Tasir tatapannya menyelidik. Maman hanya mengangguk, gak ono atau gak ada. Surip dan Tasir tampak tidak puas. Namun apa yang bisa mereka lakukan bila memang Maman tidak percaya dengan hal semacam itu? Engkok tulen neng omahmu. Jarene omahmu iku omah dinasyo, berarti omah lawasyo. Nanti main ke rumahmu ya, katanya rumahmu itu rumah dinasya, berarti rumahmu pasti rumah tua ya, kata Surip. Maman mencoba memahami ucapan Surip. Meski Maman tahu dua temannya sedang merencanakan sesuatu, namun bila rencana mereka untuk membuat Maman percaya dengan hal semacam itu, maka itu tidak akan pernah berhasil, pikir Maman. Dolano main saja, kata Maman. Siang itu dua temannya benar-benar datang ke rumah Maman. Mereka memarkirkan sepeda wing cycle di samping rumah dekat dengan pohon mangga. Di samping pekarangan. Sudah lama mereka berteman, namun ini pertama kalinya mereka berkunjung ke rumah Maman. Rumah dinas tua yang sudah dikenal semua orang di kota ini dengan sebutan pondok ke desa kota, karena hampir semua rumah di lingkungan itu milik pegawai negeri. Sangat mudah dikenali karena bangunannya serta perkarangan luasnya yang megah dengan sentuhan sejarah kental. Surip dan Tasir tidak berhenti-henti melihat apa yang ada di sana, mulai bakar besi tua berkarat di setiap rumah,
Pohon-pohon besar dengan banyak varian tumbuhan dan bunga membuat mereka bertanya-tanya, apakah rumah sebesar ini tidak menyimpan hal menakutkan di dalamnya. Terlebih bangunan rumah itu benar-benar dengan atap setinggi rumah kompeni peninggalan Belanda. "Ayo melebu, emak wis masak. Ayo masuk, ibu tadi sudah masak," kata Maman. Surip dan Tasir masuk. Mereka langsung disambut dekorasi unik yang tidak pernah mereka lihat di rumahnya. Guci besar dengan bingkai foto Maman dan keluarga serta foto-foto tua hitam putih yang kata Maman adalah properti pemilik rumah dulu yang tidak dibawa, beberapa milik pemerintah kota yang memang tidak boleh diambil atau dibuang. Maman mengajak Surip dan Tasir pergi ke dapur. Mereka melewati lorong rumah yang memang besar dan panjang dengan daun pintu di sana-sini. Sebelum melewati kamar Maman, mereka melewati kamar orang tuanya. Saat itu Tasir tanpa sengaja melirik daun pintu yang terbuka. Di sana ia melihat seorang wanita membelakanginya, tampak asik dengan menyisir rambutnya yang hitam dan panjang. Ia duduk bersila hanya menampilkan visual dari gaun putih yang tampak familiar beberapa saat ia melongo. Ada segaris ingatan seperti Tasir pernah melihatnya, namun samar-samar ia melupakannya. Maksud hati ingin bertanya, namun keinginan itu meluap begitu saja. Di dapur mereka melahap sambal tomat dengan jeruk nipis. Berlaukkan tahu dan tempe cukup menghilangkan lapar mereka. "Ibu nang endi man? Ibu kemana?" tanya Surip. "Emak," kata Maman, "paling nang tonggo, mari ikilah mulih. Paling di rumah tetangga, sebentar lagi juga akan pulang." "Man, awakmu kok gak ngomong nek duwe mbak? Man, kok gak bilang kalau kamu punya kakak perempuan?" tanya Tasir. Maman terdiam sebelum mencoba mencerna kalimat Tasir. Sebelum mengatakan, "Gak duwe aku mbarep. Aku tidak punya kok, kan aku anak pertama." "Loh, terus sing nang kamar ngarep sopo, duwe bibi ta? Lah, terus yang di kamar depan siapa? PRT kamu kah?" "Bibi," Maman menggeleng. "Gak ono bibi kok, nang kene mek ono bapak, emak siem. Di sini aku tinggal sama ayah, ibu siem. Kamar ngarep endi? Kamar depan mana?" "Senggok ngarep mau lo, yang kamar depan itu lo," tanya Tasir memberitahu. "Iku kamar wong tuaku, itu kamar orang tuaku. Tapi aku mau ndelok ono wong wedok surian. Tapi aku lihat ada perempuan nyisir rambut di sana tadi." Tasir mencoba meyakinkan. Ucapan Tasir membuat Maman kebingungan. Bila itu yang Tasir inginkan, membuat takut dirinya dengan hal semacam itu, tidak akan menggoyahkan Maman. Maka saat itu juga Maman mengajak Tasir dan Surip memeriksanya. Ketika sampai di kamar orang tua Maman, Maman membuka pintu. Perlahan ketika pintu berderi terbuka, mereka melihat sesiapa yang dimaksud Tasir tadi. Kosong. Tidak ada siapapun di sana, hanya kamar berisikan ranjang yang ditutup tirai dengan daun jendela terbuka. Selain itu, tidak ada apapun kecuali perabotan yang umumnya ada di kamar. "Ojo ngono ta, guyon yo guyon, tapi ojo kenemenen. Jangan begitu tah. Kalau bercanda jangan keterlaluan," kata Maman, mencoba menyampaikan ketidaksukaannya dengan apa yang Tasir katakan.
Tasir hanya diam. Sesekali ia melirik Surip yang sepertinya percaya dengan ucapannya. Namun karena Maman sudah membuktikan ucapannya, membuat Tasir tidak berkutik. Siang itu mereka kemudian masuk ke dalam kamar Maman, mencoba melupakan apa yang baru saja terjadi. Sesaat setelah mereka masuk ke dalam kamar Maman, Surip dan Tasir berpandangan lagi, menatap satu sama lain sebelum mengatakannya, "Kurwani men awakmu Man, gak salah tah bayangmu iki. Berani sekali kamu Man, apa gak salah penempatan ranjangmu ini?" ucap Surip. "Maksudmu?" kata Maman penasaran. "Iki bayangmu ndas nang lor, sikil nang kidul, wis koyok wong mati ae. Gak wedi ta awakmu ditekani demit. Ini tempat tidurmu, kepala di utara, kaki di selatan. Udah seperti orang yang mau dikuburkan. Apa gak takut didatangi setan? Wis talah, ojo percaya mitos ngono tah. Sudahlah, jangan percaya hal begituan dong." Tasir dan Surip benar-benar sudah tidak bisa mengatakan apapun. Maman benar-benar Maman. Seperti namanya, ia lebih keras dari batu kali. Umumnya di Jawa, terutama Jawa Timur, menghindari posisi tidur untuk tidak menyerupai mayit, di mana posisi itu dapat mendatangkan kesialan yang mungkin ikut datang. Selain itu, posisi tersebut dianggap tidak lazim karena dipercaya memanggil mereka yang sudah meninggal. Sepanjang siang mereka mengobrol ke sana kemari, sembari bercerita apapun, sampai tiba-tiba Surip tercetus sebuah ide untuk memainkan sebuah permainan yang dulu menjadi semacam euforia menguji mental anak seumuran mereka. Jailangkung pensil, begitu anak-anak dulu memanggilnya. Meski awalnya menolak, Maman tidak bisa membuat kedua temannya menghentikan permainan konyol itu. Bahkan sebegitu terkenalnya permainan itu sampai Maman tahu cara memainkannya yang nyaris seperti bagaimana jailangkung dimainkan, meski dengan beberapa media yang berbeda. Tasir sudah selesai menulis huruf abjad A sampai Z, menuliskan angka 0 sampai 9, dan terakhir dengan sentuhan gambar titik awal pensil diletakkan di media kertas. Surip memastikan pintu dan jendela ditutup, sementara Maman memperhatikan kedua temannya seantusias itu dengan hal ini lagi. Tasir memanggil Maman dan Surip, meminta mereka memindahkan pensil dari satu tangan ke tangan yang lain. Di sana mereka diminta membaca salah satu kalimat yang tentu banyak dikenali orang, memanggil mereka yang ada di sekitar kamar itu. Jailangkung, jailangset, di sini ada pesta kecil-kecilan. Jailangkung, jailangset, di sini ada pesta kecil-kecilan. Datang tak dijemput, pulang tak diantar. Jailangkung, jailangset. Meski mengganggu, Maman merasakan ada sentuhan mistis di saat ia mengucapkan itu. Seperti intensitas seakan di dalam kamar itu tidak lagi hanya ada mereka bertiga. Anehnya pensil berhenti tepat di tangan Tasir, sehingga Maman dan Suriplah yang berhak mengajukan pertanyaan pada Tasir. Di sana ia akan berpura-pura menjadi tangan kanan dari mereka yang bersedia. "Ayo takoo, ayo silahkan bertanya," kata Tasir yang sudah menempelkan pensil pada media kertas itu. Peraturannya adalah Tasir tidak boleh mengangkat pensil itu dari permukaan kertas.
Ia hanya boleh menggores kertas itu dengan coretan dan membentuk kalimat yang dipertanyakan. Meski Maman merasa Tasir berpura-pura berperan, seakan ia benar-benar digerakkan oleh kekuatan tak terlihat, namun cara Tasir memainkan perannya benar-benar luar biasa. Tangannya gemetar, seakan menunggu pertanyaan. "Nuwun sewu," kata Surip. "Apakah di sini ada yang bersedia bermain dengan kami?" Tasir menatap Surip dan dengan perlahan tangannya bergerak, menggores pensil dan melingkari satu kalimat dari dua kalimat yang tersedia di kertas. "Iya." Maman hanya memperhatikan. Ia masih belum bisa percaya sepenuhnya. Apakah harus sejauh ini bagi kedua temannya untuk membuat ia harus percaya dengan hal semacam ini? Namun tatapan Tasir seakan ia benar-benar serius dengan permainan ini. "Asmanipun sinten? Nama Anda siapa?" tanya Surip. Tasir kemudian menggerakkan pensil. Ia melingkari beberapa huruf membentuk sebuah nama terang, Darmi. Maman yang melihat itu tampak curiga, seakan Surip dan Tasir sudah merencanakannya. "Bagaimana Anda bisa meninggal?" tanya Surip kembali. Meski menolak, namun Maman penasaran dengan gerak tangan Tasir. Ia mengikuti setiap huruf yang dilingkari oleh Tasir, menyusunnya sehingga membentuk sebuah kalimat. "Kecelakaan. Anda meninggal karena kecelakaan?" Tasir menjawab, "Iya." Maman yang mulai tertarik kemudian mencoba mengajukan pertanyaan itu. "Kecelakaan seperti apa yang menimpa Anda?" Dengan cepat Tasir melingkari huruf-huruf tersebut, dan itu membuat Surip tampak menegang saat melihatnya. Anehnya, ekspresi Tasir yang awalnya tenang tiba-tiba menjadi pucat pasi, seakan ia tidak tahu apa yang terjadi. Digilas sebuah truk. Dalam sesaat, serangan rasa sakit di kepala Maman tiba-tiba terasa, seakan ia salah membaca kalimat itu. Sontak Surip langsung menghentikan permainan dengan menghempaskan pensil itu dari tangan Tasir, sembari berujar dengan nada marah, "Guyonmu kelewat Tasir, caramu bercanda keterlaluan." Tasir yang sedari tadi diam kemudian berujar dengan nada terbata-bata, "Kuku aku, bukan aku." Siang itu diakhiri dengan Maman yang tiba-tiba menjadi diam, seakan apa yang baru saja ia lalui tampak nyata. Meski Surip sudah menjelaskan awalnya itu hanya permainan iseng belaka. Ada kejadian menarik saat Maman membuka jendela. Dari rumah tetangganya, ia melihat ada yang mengintip dirinya dari balik sebuah tirai di jendela. Seakan ia menunggu momen ketika Maman memergokinya, sebelum sosok itu lenyap kembali dari balik tirai itu. Malam tiba lebih cepat. Maman mengurung diri di dalam kamar. Ia masih kepikiran permainan teman-temannya, meski akhirnya mereka mengaku hanya iseng belaka. Namun nama dan bagaimana pertanyaan Maman seakan improv dari Tasir. Namun yang menarik pikiran Maman adalah sosok pengintip. Seakan sosok itu membuat pikiran Maman melayang jauh. Di tengah pikirannya yang berkecamuk, tiba-tiba terdengar suara pintu diketuk. "Tok tok tok, Man, keluar nak, Mak minta tolong ya." Maman membuka pintu. Dilihatnya sosok ibunya. Ia tersenyum sebelum menyampaikan keperluannya. "Mak mau ke rumah tetangga sebentar. Si Siem sedang tidur di kamar. Temenin sebentar ya, bisa kana?" ucap Mak sebelum melangkah pergi. Maman pun masuk ke kamar lalu menutup pintu.
Maman melihat Siem, adik perempuannya. Ia tengah tertidur pulas di atas ranjang orang tuanya. Bapak belum pulang, mungkin lembur. Jadi di rumah hanya ada Maman dan Siem. Untuk membuang rasa bosannya, Maman kembali ke kamar, berniat mengambil buku pelajarannya. Sesaat sebelum menutup pintu kamar orang tuanya, Maman sekilas merasa ada seseorang. Ia melintas begitu cepat, samar-samar, membuat bulu kuduk berdiri. Namun Maman menepisnya. Cepat-cepat ia ke kamarnya sendiri mengambil bukunya, lalu kembali ke kamar orang tuanya. Namun aneh, manakala Maman menyentuh handel pintu kamar orang tuanya yang seharusnya tidak terkunci, tiba-tiba terkunci sendiri. Seakan ada yang sengaja mengunci kamar orang tuanya. Mak sudah pulang," teriak Maman, berharap ibunya lah yang sudah mengunci pintunya. Namun hening. Tidak ada jawaban apapun dari dalam kamar. Maman masih mengetuk pintu. Lalu ia ingat Siem sedang tidur. Maka satu-satunya yang Maman pikirkan adalah jendela kamar Mak. Meski terakhir Maman melihatnya tertutup, mungkin ia bisa melihat apa yang sebenarnya terjadi. Maman keluar. Ia harus memutar untuk sampai di jendela kamar Mak yang tepat di samping petilasan rumah tetangganya. Gelap sekali karena lokasinya yang dipenuhi tumbuhan serta pohon besar. Tidak ada cahaya yang cukup untuk menyinari tempat itu. Maman mulai memanjat. Ia mencari pijakan kuat untuk kakinya. Sembari menahan keseimbangan, Maman mencengkeram jendela kayu di antara selat tempat angin masuk. Di sana Maman bisa melihat isi kamar Mak. Meski tertutup diri pening, Maman masih dapat melihatnya dengan jelas. Ia melihat Siem. Siem terbangun. Ia tertawa layaknya bayi kecil yang sedang digudang atau dihibur. Tangan Siem berusaha entah meraih apa. Suara cekikikan Siem membuat Maman bingung. Sementara di tempat lain, Maman tidak melihat satu orang lain pun di sana. Sampai sudut mata Maman melihatnya di meja rias milik Mak. Ada sebuah cermin. Di sana dari pantulan cermin tepat di depan Maman ada sosok berdiri. Seorang perempuan dengan gaun putih berdiri melihat Siem. Wajahnya tertutup rambut panjang. Ia hanya berdiri saja di sana sebelum kepalanya berputar 180 derajat. Hal itu membuat Maman tersentak sebelum kehilangan keseimbangannya. Ia jatuh terjerembab, seakan tidak percaya atas apa yang ia lihat. Sontak Maman langsung berlari. Ia harus masuk ke kamar. Firasatnya tidak enak dengan adiknya. Tetapi belum masuk ke rumah, Maman melihat Mak. "Kamu dari mana, Man? Kan Emak suruh jaga Siem?" tanya Emak. Wajahnya bingung. "Siem, Mak, ada orang di kamar Siem," kata Maman. Ucapan Maman membuat Emak panik. Mereka langsung menuju kamar. Belum sempat Maman mengatakan pintu terkunci, tapi pintu terbuka setelah Emak membukanya. Maman berjalan masuk ke kamar. Tubuhnya masih gemetar bila mengingat apa yang baru saja menimpanya. Ia melihat Emak menggendong Siem yang tengah tertidur pulas. Emak pun bertanya kepada Maman, "Mana? Gak ada siapapun di sini. Kamu alasan ya biar Emak gak marah." Maman hanya menunduk. Maman kembali ke kamar. Masih terbayang jelas sosok itu. Meski hanya dari pantulan cermin meja rias, ia yakin matanya tidak salah menangkapnya. Meski sulit Maman memejamkan matanya, ia larut dalam mimpinya.
sebelum pagi menyambut dari tidur lelapnya. "Kenapa, Man? Diem saja dari tadi," kata Tasir di sekolah. "Gak apa-apa," Maman masih bingung. Haruskah ia cerita kejadian semalam? Waktu kamu pura-pura kemarin, itu beneran kamu sengaja nulis kalau meninggalnya sama kayak Mbak yang kita kerjain itu, dan namanya juga. Tasir mengangguk. "Sudarmi dapat dari mana nama itu?" tanya Maman. Tasir hanya menatap Maman. Ia melihat sorot mata berubah seakan penasaran. "Gak tahu, tiba-tiba menyebut nama itu saja. Gak ada rencana juga pakai nama itu. Kenapa memang?" tanya Tasir. "Gak apa-apa," ucap Maman. Sebelum pergi, Maman baru pulang dari sekolah. Ia mencari di mana Emak dan Siem, namun tak ditemukan juga keberadaan mereka. Manakala Maman baru saja merebahkan tubuhnya, ia mendengar seseorang mengetuk pintunya. Tok tok tok. Maman menunggu. Bila itu Emak, pasti ia akan memanggilnya. Namun tak ada suara panggilan apapun, hanya ketukan pintu secara terus-menerus membuat Maman kehilangan kesabaran. "Mak." Hening, pintu terus-menerus diketok seakan sengaja ingin membuat Maman marah. Dengan gusar, Maman membuka pintu kamarnya. Sepi, tidak ada orang di sini. Takut bercampur bingung mulai Maman rasakan. Maka dengan lelah ia menuju ranjang tidurnya, membiarkan pintunya terbuka begitu saja agar ia tahu sesiapa yang sedang mengerjainya. Namun baru saja Maman merebahkan badannya, ia tanpa sengaja menemukan berhelai-helai rambut panjang tersebar di atas ranjangnya, seakan ada yang baru saja meniduri ranjangnya. Tidak ada yang punya rambut sepanjang ini. Rambut Emak pun tidak sepanjang ini. Maman melihatnya dengan seksama. Perasaannya semakin tidak enak. Sebelum ia melihat noda bercak darah di pantalnya, Maman mulai bimbang. Apakah ada hubungannya dengan perbuatannya tempo hari? Siang itu juga Maman pergi ke rumah Tasir. Kebetulan Tasir ada di rumah. Melihat Maman datang dengan sepedanya membuat Tasir penasaran. Maman menunjukkan hasil temuannya pun dengan pengalamannya kemarin malam. Tasir yang mendengarnya awalnya tidak percaya, seakan Maman sedang berusaha mengerjainya. Namun setelah ia melihat rambut yang Maman tunjukkan, Tasir mengatakan, "Apa ini rambut Mbak yang meninggal itu?" "Iya kan, terus gimana?" Maman bertanya. Kini ia mulai bingung dengan prinsipnya sendiri. "Aku gak tahu, Man. Tak kira ini juga cuma mitos. Tapi setahuku dia pasti ngikutin kamu." "Ngikutin bagaimana?" Maman bertanya. "Iya, kayak semacam marah sama kamu. Jadi dia terus gangguin kamu. Tapi aneh loh, apa dia gak ngikutin kamu sebenarnya, tapi menetap gitu di rumahmu? Toh kamu cuma merasa dia ada kalau di rumahmu kan?" Tasir tiba-tiba teringat. "Ingat kemarin waktu aku tanya, apa kamu punya Mbak? Apa itu dia? Dan ngapain dia di kamar orang tuamu?" Maman terdiam, berpikir lalu mengucap, "Siem." Saat itu juga Maman pergi. Ia sekarang tahu sesuatu, tapi bagaimana ia akan mengatakannya di rumah? Maman melihat Emak sedang menimang Siem di teras rumah. Ia tidak tahu bagaimana akan mengatakannya pada Emak atas apa yang ia lakukan. Tepat ketika Maman duduk dan Emak melihatnya, tiba-tiba Emak mengatakan sesuatu kepada Maman. "Adikmu ini
Tiap tak bawa ke rumah tetangga selalu nangis, tapi begitu di rumah gak nangis lagi. Maman yang mendengarnya tidak tahu harus berkomentar apa, sampai seorang datang dan bertamu di rumahnya. Rupanya tetangga tempat emak biasa datang kini ganti berkunjung ke rumah Maman. Emak langsung menyambutnya, mengenalkannya kepada Maman. Ia adalah seorang wanita paruh baya, pensiunan yang sudah lama tinggal di samping rumah Maman. Selama ini beliau lebih sering menghabiskan waktu di rumah karena masalah kakinya yang sudah tidak sanggup berjalan jauh. Namun hari ini ia sengaja datang karena emak yang mengundangnya. Ini yang namanya Maman. Saya sering lihat kamu loh nak. Sebenarnya ingin tak sapa, tapi takut. Kamu kan tidak kenal sama Bude. Wanita itu ramah, wajahnya keibuan. Ia duduk di samping Maman sebelum emak pergi ke dapur untuk mengambil minum. Saat tinggal mereka berdua, Maman merasa sungkan. Sekarang ia yakin sosok yang melihatnya tempo hari dari jendelanya pasti adalah dia. Tetapi Maman tidak ingin membicarakan itu sebelum. Kamu takut sama Mbak Darmi yang sekarang mendiami kamarmu? Kaget Maman tampak terkejut mendengarnya. Siapa Bude? Mbak Darmi, kata wanita itu sembari tersenyum tulus. Siapa Mbak Darmi? Tanya Maman. Harusnya Bude yang tanya. Kok bisa dia jauh-jauh cuma ingin nyamperin kamu? Obrolan mereka terputus manakala emak muncul, membuat Maman bertanya-tanya siapa wanita ini dan apa maksud ucapannya. Wanita itu menghabiskan sepanjang siang mengobrol dengan emak. Sesekali ia tampak gemas melihat Siem, namun ada sorot mata di mana terkadang si wanita itu mencuri pandang pada Maman, seakan ucapannya berhasil membuatnya kebingungan. Kalau ada waktu main lagi ya, kata si wanita pada emak. Kemudian ia melihat Maman yang dari tadi hanya diam saja. Maman juga kalau mau main ke rumah Bude, main saja. Mungkin Maman mau tanya-tanya sesuatu. Rumah Bude terbuka lebar untuk Maman ya. Si wanita itu pergi, bingung saat matahari sudah terbenam. Maman termenung menatap rumah Bude. Apa iya untuk tahu ia harus ke sana? Namun ucapannya siang tadi sudah cukup membuat Maman paranoid dengan kamarnya sendiri. Mbak Darmi, Maman mengulang nama itu. Tengah malam, Maman terbangun. Ia terkaget mendengar suara Siem. Dengan mimik wajah pucat, Maman mencoba memasang telinganya. Benar itu Siem. Suara tawa cekikikannya terdengar dari luar kamar. Dengan pelan, Maman melangkah keluar untuk memeriksanya. Baru saja Maman membuka pintu, sebuah bayangan di ruang tamu terlihat, sosok yang tengah warawiri seperti tengah menimang bayi. Selain itu, sunyi sepi suasana itu mendukung, membuat Maman mudah mendengar suara Siem yang tengah tertawa. Selain itu, ada suara lain, suara lirih. Maman terpaku, bersembunyi di belakang tirai di samping kamar orang tuanya, sekat antara ruang tamu dan lorong rumah. Maman melihat sosok bertelanjang kaki membelah kakinya dan sedang menimang-nimang Siem. Namun tepat ketika Maman mengamatinya, sosok itu berhenti bergerak. Ia kemudian membungkuk perlahan, menurunkan Siem, lalu kembali berdiri dengan tetap membelakangi Maman yang penasaran. Dari balik sosok itu, Siem merangkak mendekati Maman. Suaranya beriak,
Maman langsung menyambutnya. Sebelum sosok itu lenyap, hilang begitu saja. Tetapi aroma Siem berbeda, bukan aroma bedak bayi yang emak biasanya berikan, melainkan aroma bangkai dari darah yang campur aduk dengan bebauan anyir yang memuakkan. Ketika Maman melihat Siem yang ia peluk dengan kedua matanya, Maman memekik berteriak. Saat sosok kecil itu tertawa tanpa wajah bapak dan emak keluar, wajahnya kaget melihat Maman yang terduduk dengan wajah pucat pasi. "Kamu kenapa, Man?" tanya bapak. Di belakang emak, Maman melihat sosok dari wanita yang ia lihat tergilas remuk di dalam truk. Tengah melihatnya tersenyum ke arahnya sebelum melangkah pergi sepulang dari sekolah. Maman berhenti di depan sebuah rumah. Dari luar ia masih ragu, namun tekad yang sudah Maman kumpulkan sejak tadi kini menyeruak. Seakan ia memang harus menemui wanita yang akrab ia panggil Bude. Benar saja, baru saja dibicarakan, Bude keluar menyambutnya. "Saya ambilkan minum dulu ya, pasti banyak yang mau kamu ceritakan," kata Bude. Ia melangkah masuk ke dalam. Maman melihat rumah Bude yang berbeda dari perkiraannya. Ada banyak sekali foto terpampang di sana. Namun dari sekian banyak benda yang ada di sini, Maman lebih tertarik terhadap mesin jahit yang ada di depannya. Mungkin setelah pensiun, Bude membuka usaha jahit ini. Tidak ada yang spesial selain itu. Sampai akhirnya Bude keluar dengan membawa 2 gelas teh dan beberapa kaleng kue. "Mau cerita dari mana dulu?" "Bude siap dengarkan," kata Bude. "Saya mau cerita tentang Mbak Darmi, Bude." Wajah Bude tampak tertarik, seakan ia mendengarkan dengan serius, meski ada ekspresi geli di wajahnya. Seakan itu bukan hal yang mengejutkan. Bude langsung mengatakannya. "Kamu apakan dia? Kok bisa sampai mengikuti kamu?" "Mengikuti bagaimana, Bude?" tanya Maman. "Itu, dia sekarang berdiri di belakang kamu," ucap Bude sembari menunjuk Maman yang tengah duduk di sofa. "Saya cuma bercanda," kata Bude lagi, mencoba mencairkan suasana. Maman sudah tidak bisa bicara apa-apa lagi. "Jadi kenakalan macam apa yang sudah kamu lakukan sama Mbak Darmi ini, sampai ia tidak ikhlas untuk pergi dan malah mengikuti Siem?" Maman pun menceritakan semua, mulai dari kronologi kecelakaan sampai malam ketika ia melakukan tindakan gegabah itu, hanya karena termakan ucapan teman-temannya. "Maman mau ngomong sama Mbak Darmi?" tanya Bude tiba-tiba. "Bagaimana caranya, Bude?" "Bisa kita cari makamnya, tapi sebelum itu Maman minta maaf dulu ya. Biar saya panggil dulu." Bude masih duduk. Ia menatap Maman. Sebelum perlahan Bude membuka kacamata beliau. Ia meletakkannya kemudian tertidur. Maman tidak tahu apa yang terjadi selanjutnya, karena Bude tertidur pulas di hadapan Maman, seakan ia tiba-tiba lenyap begitu saja, sebelum Bude terbangun kemudian menangis. Suaranya begitu memilukan, sorot matanya merunduk. Lalu Bude mengatakannya, "Namaku Darmi." Suara Bude sangat berbeda. Seperti kepribadian lain yang bicara, ia tidak menatap Maman sedikit pun. "Gak usah takut, saya ikutin kamu, tidak ada maksud mencelakai lagi," katanya. "Saya hanya sedih, kenapa kamu bisa-bisanya melakukan itu?
hal yang tidak pantas dilakukan terhadap mereka yang seharusnya sudah terputus dari dunia. Maman masih diam. Seharusnya hanya menunggu beberapa bulan lagi. Saya punya anak, tapi ternyata nasib saya tidak sebaik itu. Kamu tidak perlu minta maaf lagi. Saya juga akan pergi dengan sendirinya. Sampaikan saja pesanku ini. Kalau bertemu keluarga saya nanti, saya pamit. Bude kembali tidur. Sesaat setelah Bude terbangun, ia melihat Maman. Tampak shock. Tidak banyak yang dibicarakan setelah itu. Namun Bude mengatakannya, anak saya sudah tahu di mana almarhumah dikuburkan. Besok ajak temanmu ikut. Kita minta maaf sama-sama. Sementara biarkan beliau melihat adikmu. Jadikan pelajaran saja. Tidak etis memperlakukan seseorang yang sudah meninggal dengan melakukan hal semacam itu. Mereka sudah terputus dari tugas di dunia. Mereka masih pantas dihormati oleh yang masih hidup. Kasih tahu temanmu juga, kalau mereka ingin melihat pocong, suruh nemuin Bude. Nanti tak tunjukin di mana bisa lihat pocong. Biar temanmu gak cari-cari lagi makhluk seperti itu. Paham ya, Maman? Maman pergi pulang. Ia sekarang tahu siapa sosok yang ia lihat itu. Mungkin sosok menyerupai Siem adalah janin yang seharusnya lahir dari rahim Mbak Darmi. Namun ia gagal lahir ke dunia. Dan parahnya, Maman malah menabur garam di luka Mbak Darmi. Keesokan harinya, Maman mengajak Tasir dan Surip menemui Bude. Dan mereka pergi ke makam Darmi. Cerita ini dulu sempat jadi perdebatan. Ada yang bilang ini pengalaman anak SMP. Ada yang mengatakan ini pengalaman anak SMP. Namun dari mana sumber cerita ini berasal, ada pelajaran yang bisa dipetik. Bahwasanya penting bagi kita untuk memperlakukan mereka yang sudah meninggal dengan cara yang terhormat, tanpa harus melakukan hal-hal yang bisa mendatangkan karma dan sejenisnya. Saya berharap kita tetap mengutamakan kebijakan serta kebajikan dalam menyikapi segala peristiwa di sekeliling kita. Wassalam.